Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Beni Dwi Komara, Sarjana Sains Magister Manajemen, dosen dan praktisi kewirausahaan. Kali ini kita akan membahas tentang startup dan bagaimana cara memulai usaha. Seperti kita ketahui, banyak sekali pengusaha yang gagal dalam memulai usaha. Padahal mereka sudah melakukan investasi waktu, tenaga, modal, sudah mempekerjakan karyawan, manajer, sudah investasi tempat usaha, mesin, dan bahkan ada yang sudah berani hutang kepada kreditor atau kepada bank. Memang tidak mudah untuk memulai usaha atau menjadi startup. Video kali ini kita akan membahas tentang mengapa startup gagal memulai usaha. Yang kedua, apa itu startup? Yang ketiga, apa beda startup dengan perusahaan? Yang keempat, bagaimana mentalitas startup dibandingkan dengan perusahaan. Yang kelima, apa saja tahapan dalam menjalankan startup. Simak hingga selesai penjelasan dalam video ini agar kita tidak ketinggalan dalam mengambil peran melakukan respon usaha terhadap perubahan yang ada di dunia ini, khususnya terkait startup dan bagaimana cara memulai usaha. Apabila cocok dengan video ini, silahkan komen, like, dan share atau bagikan kepada teman dan sahabat yang membutuhkan agar lebih banyak lagi yang merasakan manfaat dari video ini. Selamat berkarya dan selamat menikmati video ini. Startup dan cara memulai usaha. Dan kita akan membahas tentang bisnis model, tentang problem dan solution fit, product market fit, dan skill up. Referensi yang kita gunakan adalah Failure Customer Discovery and Development oleh Steve Blank, VC, UC Berkeley Professor, seorang profesor dari UC Berkeley, Monterney Institute of International Studies pada Februari 2010 penyampaiannya. Oke, kita masuk dari menjawab pertanyaan yang saya sampaikan di awal. Mengapa startup gagal dalam memulai usaha? Padahal mereka sudah mengeluarkan seluruh effortnya dan seluruh modalnya, sudah meng-hire karyawan dan bahkan sudah pinjam pendanaan dari kreditor, tapi mereka gagal. Tentu saja ini akan menjadi masalah besar bagi pengusaha yang memulai usaha tersebut. Startup gagal karena mereka bingung antara melaksanakan yang seharusnya mereka bertugas untuk mencari. Sekali lagi, mereka gagal karena ternyata mereka bingung antara harus melaksanakan padahal tugas mereka yang seharusnya adalah mencari. Apa maksudnya melaksanakan dan mencari? Oke, sebagai startup atau pebisnis mula, tugasnya adalah mencari. Mencari apa? Mencari pelanggan yang belum diketahui dan menemukan produk atau jasa yang belum diketahui keistimewaannya. Artinya sebagai startup atau sebagai pengusaha yang baru masuk ke dalam bisnis, dia harus mencari pelanggan dan menemukan produk yang sesuai dengan pelanggannya itu. Berbeda dengan perusahaan besar atau perusahaan yang sudah established atau sudah berdiri, maka tugasnya orang di dalam perusahaan itu adalah melaksanakan atau mengeksekusi, yaitu membesarkan perusahaan yang sudah memiliki pelanggan, produk, dan bisnis model.
Makanya berbeda antara lulusan kewirausahaan dengan lulusan manajemen. Kalau lulusan kewirausahaan, maka dia dicetak untuk bisa mencari sebuah pelanggan, mencari sebuah usaha baru. Di situ di dalamnya ada mencari pelanggan dan menawarkan sebuah produk atau jasa. Sedangkan lulusan dari manajemen, dia memiliki kemampuan untuk melaksanakan atau mengeksekusi tugas dan kewenangannya di dalam perusahaan yang sudah memiliki pelanggan, produk, dan bisnis model. Kita lanjutkan. Kata-kata yang sering saya ulang tadi adalah startup. Apa sih startup itu? Startup adalah organisasi sementara yang bertujuan untuk mencari bisnis model yang bisa dibesarkan dan bisnis model yang bisa diperbanyak. Kenapa kok ada kata-kata organisasi sementara? Ya, sementara karena ini diciptakan hanya untuk keperluan untuk membuat bisnis baru. Jadi masih belum dalam bentuk perusahaan, belum berbadan hukum. Oke, kita akan masuk pada bisnis model. Apa itu bisnis model supaya kita tidak bingung? Bisnis model kalau kita gambarkan dengan gambaran bisnis model kanvas, di situ bisa didefinisikan dalam sebuah bisnis itu atau dimodelkan siapa customer yang dipilih atau siapa pelanggan yang dipilih untuk dilayani baik dalam berupa produk maupun dalam bentuk layanan atau service. Paling tidak ada 9, yaitu customer-nya jelas, kemudian value proposition atau nilai apa yang akan kita berikan pada pelanggan tersebut yang akan kita penuhi kebutuhannya, dan customer relationship-nya juga harus didefinisikan, kemudian channel distribution-nya antara value proposition menuju customer, kemudian ada key aktivitas atau aktivitas kunci yang kita sediakan oleh bisnis ini, yang disediakan bisnis ini, kemudian partner kita dalam memberikan servis ini, kemudian key resource-nya apa saja, biayanya untuk membuat produk atau jasa ini apa saja, dan kemudian revenue atau pendapatnya apa saja. Pokok bahasan tentang bisnis model ini ada pembahasannya pada video tersendiri. Silakan cari video saya yang khusus membahas tentang bisnis model kanvas. Catatan di sini tentang startup adalah organisasi sementara yang bertujuan untuk mencari bisnis model tadi yang 9 ini tadi yang jelaskan, yang bisa dibesarkan. Yang bisa dibesarkan artinya bisnis ini bisa diteruskan menjadi sebuah perusahaan. Kemudian bisa diperbanyak bisnis ini, artinya bisnis ini tidak hanya bisa dilakukan pada satu tempat saja, tapi bisa di tempat yang lain. Sebagai contoh, ini saya ada gambar bakso kota Cak Man Malang, berdiri sejak 1980. Nah, ini modelnya, bisnis modelnya mereka sudah mendefinisikan seluruh 9 komponen ini, kemudian mereka membuat sudah dites, kemudian sudah bisa diterima oleh masyarakat, kemudian bisa dibesarkan. Artinya tidak hanya sebagai percobaan saja, tetapi juga bisa dijadikan bisnis dan menguntungkan. Dan bisa dilakukan atau dibuka bisnis ini itu tidak hanya di Kota Malang, tapi di Jakarta, di Bandung, di Sidoarjo, di Surabaya. Sistem semuanya, model bisnis ini bisa diadopsi untuk kota-kota yang lain. Kebetulan Bakso Kota Malang, mereka menggunakan franchise. Artinya ada kerjasama antara
antara founder dengan investor atau co-founder juga boleh. Jadi ada orang yang membiayai di kota yang mau dibuka tadi itu, dia menyiapkan lahan dan menyiapkan modal, sedangkan manajemen dipegang oleh franchiser dari bakso kota. Yang tidak bisa disebut startup, ini ada contohnya adalah orang yang berjualan bakso yang di bawahnya ini, di mana mereka sama sekali tidak mendefinisikan bisnis modelnya dan tidak mempunyai upaya untuk membesarkan dan memperbanyak bisnis ini. Jadi mereka hanya berdagang saja. Jadi ada bedanya antara dagang dan bisnis. Bakso Kota Malang ini ketika membuatnya, kita membuat prosesnya, proses startup, membuat proses bisnis dari awal, membuat bisnis model, dan bisnis itu bisa dibesarkan dan bisa diperbanyak. Nah, ini juga yang menjadi pembeda antara seorang pengusaha yang dia itu belajar atau sekolah dibandingkan dengan pengusaha yang tidak melakukan belajar atau tidak sekolah dengan tujuan, dengan konteks adalah untuk membesarkan sebuah bisnis. Saya lanjutkan. Kalau kita membuat diagram seperti ini, sumbu X adalah bisnis yang bisa di skala atau diperbanyak jumlahnya, sedangkan yang ke bawah adalah bisnis yang tidak bisa di scalable atau tidak bisa diperbanyak jumlahnya, sedangkan kalau ke kanan dari sumbu X adalah model bisnis yang unik. Unik dalam hal ini adalah sangat memilih customer. Jadi tidak general, dia bisa memilih customer-nya mana yang dia pilih. Sedangkan kalau di sisi kiri itu model bisnis yang semakin umum atau semakin general. Kita masuk ke contohnya. Pada kuadran 1, kita sebut kuadran 1, di mana model bisnisnya itu umum dan model bisnis yang tidak bisa di-scalable atau tidak bisa dibesarkan. Ini adalah model-model bisnis yang konvensional atau yang tradisional. Contohnya AEBNM kios, kemudian taksi company atau taksi konvensional, kemudian hotel, kemudian tradisional meat atau tradisional, kemudian stasiun televisi, kemudian stasiun radio, di mana mereka memerlukan tempat yang khusus untuk berjualan, untuk membuka hotelnya dan membuka TV-nya atau stasiun radio, dan mereka memerlukan modal yang besar, memerlukan karyawan yang banyak. Itu jadi kalau kita mau membuat bisnis seperti ini, itu sangat general, atau model bisnisnya sudah banyak dikenal sama orang, sudah ditemukan dan sudah mature atau sudah dewasa, dan bisnis ini tidak mudah diperbanyak. Kenapa? Karena memerlukan banyak tempat dan banyak biaya, juga banyak sumber daya manusia yang terlibat. Kita masuk ke kuadran kedua, kuadran kedua yang sebelah kanan, di mana model bisnisnya ini unik dan model bisnis ini tidak scalable atau tidak bisa atau tidak mudah diperbanyak. Contohnya apa? Contohnya adalah IKEA. IKEA ini memiliki model bisnis yang unik. Kenapa kok unik? Karena IKEA mempunyai prinsip dia membuat furniture yang knockdown atau mudah dirakit, yang kemudahannya itu dirancang anak umur 10 tahun pun bisa dengan mudah merakit. Dia memerlukan space yang besar, biasanya dia buka di mall atau di tempat yang khusus. Kemudian pelanggan itu datang dan melihat desain-desain mereka yang sangat modern dan mudah di knockdown, dan biasanya tidak ada pelayan. Kenapa? Mereka bisa melihat sendiri
kemudian mereka tertarik, mereka akan order, dan karena modelnya knockdown, mereka bisa bawa pulang sendiri dengan kendaraan mereka, dengan mobil mereka. Jadi tidak memerlukan armada khusus. Jumlah karyawan yang melayani IKEA pun juga sangat sedikit. Jadi mereka bisa saving di karyawan, bisa saving di armada pengiriman, dan bisa saving ke para teknisi yang memasang. Karena memasang furniture ini bisa dilakukan dengan mudah oleh pelanggan sendiri. Kenapa dia tidak bisa di-scalable? Karena tetap masih memerlukan space yang besar di tempat yang ramai, seperti mereka harus punya tempat khusus atau mereka harus buka di mall. Kenapa unik? Unik karena mereka tidak seperti toko furniture lainnya, karena dirancang dengan sangat modern, bisa knockdown dan mengurangi banyak sekali sumber daya manusia yang terlibat sehingga harganya menjadi jauh lebih murah. Kita masuk ke kuadran yang ketiga. Kuadran yang ketiga di mana model bisnisnya ini masih umum atau model bisnisnya ini sudah mature atau sudah dewasa, sudah banyak dikenal orang. Namun model bisnis ini bisa di-scalable atau bisa diperbanyak dengan mudah. Apa contohnya? Di sini ada McDonald. McDonald model bisnisnya sangat umum, orang sudah mengenal semua. Dia berbisnis makanan cepat saji. Di situ ada donat, ada burger, dan lain sebagainya. Di Indonesia untuk retail itu ada Indomaret, Alfamart, itu contohnya. Ada juga yang menarik adalah bakso kota Cakman yang di slide sebelumnya saya sudah jelaskan. Mereka tetap memerlukan tempat dan bisa di scalable, dan biasanya mereka ini modelnya franchise. Apa franchise? Artinya ada manajemen yang mempunyai SOP, standard operating procedure, dan sistem dan mutu yang bekerja sama dengan investor di masing-masing daerah. Investor ini yang menyediakan lahan dan menyediakan permodalan. Nanti bekerja sama dengan franchisee atau pemilik franchiser, kemudian mereka akan melakukan bagi hasil. Jadi McDonald, bakso kota, dan Indomaret ada di posisi kuadran 3 model bisnis yang sudah umum dan bisnisnya bisa diperbanyak. Skala yang menarik adalah yang ada di kuadran 4, di mana model bisnisnya itu unik. Unik itu artinya masih belum banyak orang yang tahu dan menarget pasar tertentu. Pasar atau pelanggan tertentu ini yang mereka definisikan. Baru mereka definisikan dan belum ada di bisnis sebelumnya. Dan model bisnis ini sangat mudah diperbanyak. Ya, ini startup biasanya bermain di wilayah ini. Ada di wilayah 2 paling tidak, ada di 3 dan ada di kuadran 4. Tadi saya contohkan di slide sebelumnya adalah bakso kota Cakman. Lah, yang lebih bagus lagi adalah startup di model di kuadran yang keempat ini. Ada apa saja di situ? Ada Bukalapak, ada Tokopedia, yang kita ketahui bahwa mereka adalah marketplace. Jadi mereka menyediakan tempat bertransaksi, ada penjual dan ada pembeli online. Nah, ini bisnis ini mereka definisikan pelanggannya adalah pelanggan yang baru, bukan model bisnis yang umum seperti hotel, stasiun TV, dan radio, tapi mereka membuat pelanggan yang baru dengan membuat model bisnis yang baru. Seperti Airbnb, mereka tidak memiliki hotel, tapi mereka memiliki aplikasi yang menjangkau para pelanggannya, yaitu orang yang ingin mempunyai kebutuhan untuk menginap, dan menyambungkan dengan para pemilik hotel atau pemilik lodgement atau bahkan pemilik rumah yang disediakan untuk disewakan. Apalagi contoh yang lain, ada Yahoo, ada Facebook, ada Ponto di situ, ada Google, ada Twitter, ada Traveloka. Mereka adalah
para startup yang berhasil menemukan model bisnis baru, bisnis tersebut sudah dites dan bisa diperbanyak. Selanjutnya setelah jadi, mereka jadikan company atau jadikan perusahaan, dan perusahaan ini akhirnya masuk investasi yang banyak. Baik, kita lanjutkan. Kita tak belajar tentang startup. Apa beda startup dengan company atau perusahaan? Nah, ini sering sekali kita dapati mahasiswa atau pengusaha itu masih kebingungan. Oke, kita bahas dulu tentang startup. Startup itu bekerja keras untuk apa? Bekerja keras untuk satu, menemukan masalah dan menemukan solusi bagi pelanggan. Jadi kalau di ilustrasi gambarnya ini, startup ini terdiri dari beberapa orang. Biasanya adalah founder atau pendiri, kemudian ada co-founder, kemudian ada hustler. Intinya itu ada pendiri, ada partner pendiri, ada orang yang mengerti bisnis, ada orang yang mengerti tentang teknologi. Orang-orang khusus ini berkumpul, mereka berusaha untuk membuat bisnis baru. Biasanya mereka membuat di yang kuadran 4 yang saya jelaskan pada slide sebelumnya. Mereka berusaha untuk menemukan masalah yang dirasakan oleh pelanggan yang mereka cari, yang mereka tuju. Setelah mereka mengumpulkan masalah, kemudian mereka mencoba menawarkan solusi. Mereka berempat atau dalam tim tersebut mendiskusikan masalah apa yang muncul, kemudian solusi apa yang bisa ditawarkan, atau kalau di bisnis model ada value proposition. Setelah mereka mendapatkan solusi, mereka coba membuat produk dan jasa yang sesuai dengan permasalahan dan solusi pelanggan tersebut. Setelah didapatkan, mereka membuat validasi dengan melakukan pengetesan kepada pelanggan mereka. Intinya adalah mereka akan, poin 3, membuat model bisnis supaya produk atau jasa mereka itu bisa dijual atau repeatable sales, atau bisa dijual dengan berulang kali. Mereka terus-menerus berusaha untuk menumbuhkan bisnis ini dengan melakukan perubahan-perubahan solusi dan perubahan-perubahan produk agar bisnisnya tumbuh, dan menggunakan berbagai macam taktik. Itu yang dilakukan oleh startup. Setelah produk ini bisa dites dan berhasil, baru dilakukan scale up. Scale up atau dilakukan upaya supaya lebih dikenal oleh masyarakat atau pelanggannya lebih besar lagi dan mendapatkan keuntungan lebih besar. Tugas ini setelah menjadi bisnis yang bagus, kemudian menjadi sebuah perusahaan. Nah, orang yang ada di perusahaan bertugas untuk melaksanakan atau mengeksekusi. Apa yang mereka eksekusi? Membesarkan perusahaan, membesarkan organisasi, meningkatkan operasional, kemudian meningkatkan penjualan. Jadi tipikal orang di startup dan tipikal orang yang ada di company atau di perusahaan adalah berbeda. Oke, kita lanjutkan dengan pertanyaan, kegagalan startup itu lebih banyak disebabkan oleh kurangnya pelanggan daripada karena ketidakmampuan atau kegagalan startup untuk membuat produk atau jasa. Jadi kuncinya di slide ini adalah bagaimana kita mampu mendapatkan banyak pelanggan. Oke, jawabannya ada di slide ini. Supaya tidak mengalami kegagalan, apa saja tahapan untuk menjadi atau membangun sebuah startup? Termasuk tadi
supaya kita mendapatkan pelanggan yang benar, pelanggan yang banyak, sehingga kita tidak mengalami kegagalan. Startup setidaknya ada 3 tahapan. Tahapan yang pertama adalah tahapan penemuan. Di dalamnya itu kita harus menemukan permasalahan, dilengkapi dengan solusi. Kita menemukan solusi yang sesuai. Setelah itu kita membuat MVP atau Most Viable Product atau produk dengan fitur yang paling sederhana, tapi yang paling memenuhi kebutuhan customer. Ini akan dibahas pada video selanjutnya tentang MVP. Setelah itu dilakukan tes atas solusi ini, atas MVP ini kepada customer. Setelah dites, kemudian customer diinterview, disurvei atau disampling untuk mendapatkan jawaban apakah problem dan solusi yang kita berikan itu sudah sesuai atau belum. Ketika sudah sesuai, kita masuk ke stage yang kedua, yaitu validasi. Apa isinya? Di situ kita akan mengkonstruksi bisnis model. Tadi saya sudah jelaskan ada 9 komponen, ada customer-nya jelas, ada value proposition-nya jelas, ada channel distribution-nya, cost-nya, kemudian revenue-nya seperti apa yang kita dapatkan dari bisnis ini, kita definisikan. Kemudian kita definisikan target market dan early adopter. Early adopter itu kelompok orang yang mau mengadopsi, sungguh-sungguh mau mengimplementasikan solusi kita. Jadi orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang yang kalau di teknologi sangat gila teknologi, orang yang sangat haus teknologi, orang yang sangat haus solusi. Atau kalau di pelanggan memang betul-betul orang ini perlu solusi itu. Kemudian kita jual solusi kita itu kepada early adopters tadi itu. Kita akan lihat apakah produk kita itu cukup bagus untuk memenuhi kebutuhan mereka, apakah mereka mau membayar untuk solusi kita, dan ada 3 hal kita akan bahas juga di sesi selanjutnya. Setelah itu kita mendevelop repeatable sales process, jadi sebuah proses yang bisa mengulang penjualan, artinya berhasil untuk menjual produk atau solusi kita. Itu yang kita sebut sebagai produk atau market fit, jadi menyesuaikan produk dan pasarnya. Apabila di tahapan ini, di validasi ini, kita merasa solusi kita itu kurang bagus, maka kita akan pivot atau kembali lagi ke stage awal discovery, menemukan lagi solusi apa yang paling sesuai. Kemudian menemukan lagi produk apa yang paling sesuai atau layanan apa yang paling sesuai, dan kita validasi lagi. Begitu kita terus lakukan cycle atau berulang kali hingga kita benar-benar mendapatkan MVP yang sesuai dengan yang diinginkan oleh pelanggan. Setelah itu kita dapatkan, maka kita masuk ke stage ketiga, yaitu efisiensi. Kita harus bisa memposisikan perusahaan itu di mana dan produk itu seperti apa. Kemudian kita lakukan peluncuran produk. Untuk apa? Untuk meng-create atau menciptakan permintaan dan optimisme bahwa produk ini apabila kita launching besar-besaran akan bisa diterima oleh pelanggan kita. Ini memerlukan biaya yang sangat tinggi, memerlukan waktu yang banyak, pemikiran dan SDM yang banyak. Tetapi waktunya itu tidak sebanyak yang kita bisa berikan, karena di sini kita dituntut untuk bekerja cepat. Kenapa bekerja cepat? Karena begitu kebutuhan itu bisa didefinisikan, maka kita harus cepat memberikan solusi. Kalau tidak, maka akan ada startup atau pebisnis atau
pengusaha-pengusaha lain yang akan menawarkan atau menemukan solusi yang mereka inginkan. Jadi kita harus bekerja cepat. Dan di sini biasanya seorang investor atau co-founder itu istilahnya membakar uang, karena dia harus menentukan taktik, merubah formula, mengubah MVP produknya dengan uang yang cukup banyak. Supaya apa? Supaya mendapatkan produk yang benar-benar diinginkan oleh pelanggan dan meyakinkan bahwa produk ini nantinya akan bisa booming, akan diterima oleh masyarakat. Ketika produk ini selesai, bisa diperbanyak, maka selanjutnya adalah tugas perusahaan untuk membangun sebuah perusahaan. Karena apa? Karena produk sudah ada, pelanggan sudah ada, model bisnis sudah ada. Sebuah company atau sebuah perusahaan tinggal membesarkan. Dengan cara apa? Dia membesarkan organisasi, dia membesarkan operasionalnya, supaya banyak produk yang bisa tercipta, dan membesarkan marketingnya atau penjualannya. Di sini yang disebutkan sebagai tahapan mengeksekusi atau melaksanakan. Sedangkan di startup tadi adalah tahapan untuk mencari atau discovery. Di company ini, investasi akan dilakukan secara agresif. Bahkan ada investor itu yang menunggu ketika startup-nya jadi, itu dia baru masuk secara besar-besaran. Dengan apa? Dengan membeli bisnis startup itu dengan nilai yang tinggi. Kita tahu bagaimana Gojek itu sudah melibatkan Google, melibatkan banyak sekali perusahaan-perusahaan besar di luar negeri yang membeli Gojek. Begitu Gojek terdefinisi produknya dan mampu memiliki pelanggan yang besar, termasuk potensial ke depan menguasai market, maka akan banyak investor yang mau membeli bisnis ini. Sekarang kita masuk ke mentalitas startup dibandingkan dengan perusahaan. Seorang yang masuk ke dalam startup atau mengawali usaha, perlakuan mereka ibaratnya seperti seorang yang memiliki anak kecil. Startup itu harus dijalankan oleh founder atau pendirinya. Di mana-mana seperti halnya kita memiliki anak, maka kita akan selalu memikirkan dia, memikirkan kesehatannya, memikirkan pendidikannya, pergaulannya, dan lain sebagainya. Kita sangat awas, kita sangat aware dengan kehidupan anak kita. Apabila anak kita sudah mulai agak besar, kemudian bisa menyebut nama orang tua, ada sebuah kebanggaan tersendiri. Sangat berbeda dengan seorang bayi yang diasuh oleh babysitter. Ini kita asumsikan seperti sebuah perusahaan. Seorang babysitter, dia menjaga anak itu hanya terbatas pada kewajiban dia, mungkin aturannya jam 7 sampai jam 5 sore. Di luar itu dia tidak bertanggung jawab sama sekali. Cinta kasihnya pun, cara merawatnya pun akan sangat berbeda antara babysitter dengan seorang ayah atau seorang ibu. Begitu juga perusahaan. Orang-orang di dalam perusahaan ada orang-orang profesional yang bertanggung jawab hanya ketika dia masuk kerja jam 7 pagi dan ketika dia pulang jam 5 sore. Selepas itu dia sama sekali tidak memikirkan perusahaannya. Atau kalau dalam hal babysitter, di luar pekerjaannya dia tidak bertanggung jawab sama sekali dengan keberadaan anaknya. Cinta kasih yang diberikan juga berbeda antara orang tua dengan babysitter. Begitu juga dengan startup oleh business founder dan perusahaan yang dilakukan oleh bisnis profesional atau orang-orang profesional. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, pemahaman tentang startup dan bagaimana cara memulai bisnis.
Mohon maaf atas segala kekurangan, semoga ini menjadi bermanfaat. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.